Oke, Jumatri apa? Oke. Mungkin Anda lupa karena sudah terlalu lama ya materi semester 5 sebelumnya. Tapi sebagian tadi sudah menjawab ya, hanya memang ada sebagian yang benar, ada juga yang memang jauh dari teorinya. Jadi adik-adik semuanya, sebelum kita belajar big data analis ini lanjut sebelumnya Anda harus mempelajari data mining-nya. Jadi Anda harus belajar data mining. Definisi data mining adalah proses pencarian, jika ada pencarian, penggalian informasi atau pengetahuan dari data yang besar, ya, dari data yang besar atau big data. Jadi itulah definisinya kan, proses pencarian pengetahuan informasi dari data yang berukuran besar atau big data. Adalah data mining. Jadi di data mining kita kan mempelajari metodenya itu adalah metode pencari pengetahuan ya, atau algoritmanya. Maksudnya algoritmanya yang Anda pelajari di data mining. Oke, saya ingatkan dulu ini. Sarah Simanjuntak, apa aja algoritma data mining yang kamu pelajari sebelumnya di semester 5? Sarah, aktifkan mikrofonnya, setelah itu baru berbicara. Sarah, apa aja algoritma dalam data mining? Nah, siapa lah yang tahu lah? Sylvia Simantumorang. Sylvia. Oke, apa Sylvia? Algoritma K-means ya, Pak. Oke, lanjut. K-means. Apalagi? K-means, apalagi? Hanya K-means. Yang lain? Oh, banyak tuh. Algoritma C45, Pak. Ah, C45. Apalagi? Nearest neighbor, Pak. Oh, nearest neighbor. NN. Nearest neighbor. Apalagi? Algoritma A priori, oke. A priori, AP. Oke, a priori. Oke, apa lagi? Algoritma route set, Pak. Route set, oke. Apa lagi? Algoritma Naive Bayes. Oke, Naive Bayes, NB. Oke, ada lagi? Nah, yang lain kan ada KNE, Nearest Network, baru ada juga Kamedois, ya, Kamedois. Jadi begitu banyak algoritma atau metode yang kita pelajari di mata kuliah data mining. Jadi di mata kuliah tersebut itu rata-rata yang kita pelajari adalah itu tekniknya atau cara memperoleh informasi atau pengetahuan dari data berukuran besar. Seperti kamisnya bagaimana cara mengclustering data, mengelompokkan data, C45 bagaimana cara memprediksi atau klasifikasi data, nearest neighbor bagaimana membandingkan data sebelumnya dengan data yang baru, a priori bagaimana cara memperoleh pola pembelian customer atau penjualan dari sebuah supermarket, terus juga bagaimana cara memprediksi atau klasifikasi, begitu juga KNN sama Kamedois itu bagaimana cara mengumpulkan data berdasarkan kriteria. Jadi itu kan cara atau teknik atau metode dalam memperoleh informasi atau pengetahuan. Jadi itu kita pelajari di mata kuliah data mining sebelumnya, ya, iya atau tidak? Oke. Di mata kuliah ini kita mempelajari big data analis. Jadi kalau big data berarti datanya besar. Analitis berarti kita menganalisis data yang begitu besar. Menganalisisnya. Teknologi, menggunakan teknologi. Teknologi itu alat. Ya atau tidak? Teknologi ini adalah alat. Jadi, jika Anda bertanya apa teknologi itu alat. Ini alat ya. Tapi alatnya canggih ya, alatnya canggih. Alat itu ada dua, ada hardware atau perangkat
keras. Ada software, SW. Kedua hardware dan software ini dikelola oleh brainware atau manusia. Iya kan? Jadi teknologi ini ada perangkat keras, ada perangkat lunak. Kedua perangkat tersebut dikelola oleh manusia atau yang mengelolanya, yang memegangnya, yang mengoperasikannya itu adalah manusia. Jadi di mata kuliah kita teknologi big data analis, yang kita pelajari alatnya. Jadi alatnya itu berupa perangkat keras atau perangkat lunak. Karena kita berkaitan dengan data, kita nggak ke perangkat keras, kita ke software. Jadi kita main ke software. Jadi kita mempelajarinya software. Karena data ini berhubungan dengan software. Tapi software sebelumnya di data mining, kita sudah mempelajari pengujian data mining seperti aplikasi Tanagram, Rapid Miner, dan aplikasi yang lain yang berhubungan dengan data mining. Itu hanya pengujian, bukan termasuk teknologi big data. Jadi aplikasi yang pernah kita pelajari sebelumnya, sudah saya share videonya, mudah-mudahan sudah dibaca, sudah dilihat, sudah Anda menguji data melalui video tersebut. Itu bukan, itu hanya software penguji data mining. Kalau di sini teknologinya, teknologi big data analysis. Jadi alat yang digunakan untuk menganalisis data yang begitu besar. Alatnya. Jadi yang kita bahas nanti di pertemuan kita ini mulai dari instalasi alatnya atau softwarenya, menggunakannya, dan mengelola data dengan alat tersebut. Jadi kita berhubungan dengan software. Dan mungkin kita berkaitan dengan codingnya. Karena saya baca sebagian aplikasinya itu menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi ya siap-siap Anda belajar pemrograman Java. Jadi paham ya? Jadi mungkin Anda bertanya apa bedanya data mining dengan teknologi big data analis berbeda. Jadi teknologi big data analis harus ada pengetahuan Anda sebelumnya itu di data mining. Jadi di teknologi ini adalah kita mempelajari alatnya itu adalah software. Jadi mudah-mudahan dipahami ya. Jadi kita mempelajari teknologinya. Kita teruskan ya. Sudah bisa kita teruskan. Ada pertanyaan? Serlingsah, ada yang mau ditanyakan, Dek? Serlingsah. Nggak ada, Pak. Oke, lagi jualan nih ya. Serling lagi jualan? Atau tidak? Iya, Pak. Jualan apa itu? Biar promosi sama teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Mudah-mudahan ini sudah dipahami ya. Sudah paham Sri Pangestuti? Paham Sri Pangestuti? Oke. Oke, paham. Berarti senyum tandanya paham. Oke, langsung ya, lanjut kita ke slide berikutnya. Oke, Hadoop. Ya. Ini gambar apa ini? Hadoop. Ini anak gajah ini ya, anak gajah. Udah pernah melihat anak gajah? Besar tapi imut. Nah, inilah dia, Hadoop. Jadi kalau misalnya kalau kita lihat gambarnya ini anak gajah, walaupun dia masih anak-anak tetapi kurangnya besar, namanya kurang gajah ya. Dan biasanya sifat anak gajah ini adalah semangat. Jadi dia semangat ke sana kemarin ya. Dan biasanya anak gajah ini harus biasanya gajah ini cerdik ya, cerdas. Dan biasanya karena kecerdasannya anak gajah ini kalau masih anak-anak mungkin belum secerdas orang tuanya atau secerdas induknya, maka biasanya diawasi oleh induk. Jadi kalau anak gajah biasanya kemana-mana diawasi oleh induk. Jadi inilah logonya anak gajah yang imut, namanya Hadoop. Sudah pernah dengar sebelumnya? Mudah-mudahan sudah pernah. Mungkin Anda banyak membaca Hadoop. Jadi aplikasi yang kita pelajari pertama ini adalah teknologi big data itu adalah Hadoop. Oke, mungkin ada pertanyaan apa itu Hadoop? Ya, ini definisinya di slide berikutnya dan sudah saya share sebelumnya. Apa itu Hadoop?
Ya, Hadoop. Saya lihat dulu posisi saya di mana. Aplikasi Hadoop. Big Data memerlukan sebuah software untuk mengelola datanya dengan baik. Hadoop merupakan salah satu software yang mampu menghubungkan banyak komputer agar dapat bekerja sama untuk menyimpan dan mengelola data dalam satu kesatuan. Selain itu, Hadoop didesain untuk mampu memproses data berskala besar dengan melibatkan berbagai cluster komputer. Sudah jelas definisinya kan? Bahwa Hadoop ini adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk big data. Jadi kuncinya di sini adalah big data. Hadoop memerlukan sebuah software yang menghubungkan banyak komputer. Jadi dengan aplikasi Hadoop kita bisa menghubungkan berbagai komputer untuk dapat bekerja sama untuk menyimpan dan mengelola data dalam satu kesatuan. Jadi kalau misalnya kita simulasikan komputer A, komputer B, komputer C, dan komputer lain dihubungkan dengan satu komputer dan data-datanya itu ini komputer besar misalnya, komputer besar di sini misalnya ada Hadoop. Nah, AD. Jadi aplikasi Hadoop inilah yang datang dari A, dari B, dari C, dari D, dan seterusnya. Data dari sini dikumpulkan dan disimpan di dalam komputer yang ada aplikasi Hadoop. Jadi artinya Hadoop ini salah satu aplikasi yang bisa juga untuk menyimpan data dan bisa juga mengelola data dalam satu kesatuan. Ya, kenapa satu kesatuan? Karena data ini kan berasal dari berbagai sumber, berasal dari berbagai asal. Jadi asalnya banyak. Jadi Hadoop ini mengambil misalnya saya punya aplikasi Hadoop, kita terhubung misalnya dalam suatu jaringan, misalnya komputer A, komputer C, atau komputer Anda semua. Dengan saya punya Hadoop, saya bisa mengambil data dari komputer Anda masing-masing, menginstansikan di dalam Hadoop, dan saya olah. Artinya itulah hebatnya aplikasi Hadoop. Dan data yang begitu besar juga bisa dikelolanya, kita tahu di sini datanya berskala besar yang melibatkan berbagai cluster komputer. Kalau misalnya data besar berarti bukan hanya ukuran sedikit. Kalau dalam komputer besar itu apa sih kriterianya? Kalau misalnya data itu dikatakan besar, apa sih kriterianya? Menurut Erika Sibuyan, apa itu menurutmu yang dikatakan data begitu besar, data yang besar, apa sih kriterianya? Kalau dikatakan data itu besar. Kalau misalnya nanti zoom-nya nanti jangan lupa kembali lagi karena saya pakai free, jadi zoom-nya refresh.